Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Ku bersyukur sebab Kau setia. Ku memuji-Mu karena Kau sangat baik. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Mulialah nama-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama hidupku. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Saudara-saudara, engkau telah menerima anugerah Tuhan dan kini saatnya engkau diutus oleh Tuhan. Relakah engkau memberi diri diutus untuk melakukan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini? Jangan kekhawatiran menghalangimu, sebab Tuhan membekali engkau dengan firman-Nya dan dengan Roh Kudus lengkap beserta kuasa-Nya. Mari beri dirimu dilatih. Kita bersama berlatih melakukan pekerjaan Kristus. Maka saudara akan menuai jiwa bagi Tuhan. Saudara akan menghasilkan murid-murid Kristus yang melakukan juga pekerjaan Kristus. Saudara akan menghasilkan pahlawan-pahlawan iman yang gagah perkasa di dalam Tuhan. Mari, jika engkau mau, berkatalah, "Ini aku, utuslah aku." Shalom saudara yang dikasih Tuhan, sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita baca Mazmur 29 ayat 1 sampai ke 2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita angkat tangan kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita katakan kemuliaan bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Tinggi kemuliaan
bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang ajaib. Pada pagi hari ini kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, katakan terpuji nama-Nya. Amin. Yesus Allah perkasa. Saudara bersyukur punya Tuhan Allah yang besar. Amin. Oh, sungguh besarlah Tuhan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Hanya Allah bagi kita, di pihak kita. Katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Sungguh besarlah Tuhan. Amin. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekal. Amin. Dialah Tuhan Allah yang besar dan ajaib. Oh, sungguh kita berlindung di bawah naungan sayap-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Mari kita angkat tangan kita, katakan, oh, aku mau memuji kebesaran-Mu Tuhan. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji nama-Nya. Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Yesus Tuhan, Yesus Allah perkasa. Amin. Beri tepuk tangannya pada bagi Tuhan Allah kita. Katakan haleluya. Haleluya. Sungguh Yesus Tuhan Allah kita. Dialah Allah yang perkasa, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin. Amin. Oh, sungguh katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Segala kuasa di tangan-Nya. Amin. Oh ya Tuhan, salah Tuhan. Dia Raja, salah Raja. Kuasa
hidupku. Amin. Biarlah kedaulatan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sebab kita memiliki Allah yang ajaib dan besar. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan lebih dan lebih lagi. Kita katakan, besar dan ajaib karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Oh, Engkaulah Raja segala raja. Amin. yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Oh, sungguh katakan layaklah. Saudara yang mengakui, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, Engkaulah Raja segala raja. Engkau yang maha kuasa. Oh, layaklah. Oh, segala bangsa sujud.
sungguh Kau Tuhan Allah yang ajaib. Kami mau memuji kebesaran-Mu. How great Thou art. How great Thou art. This is my soul, my Savior God to Thee. Oh, sungguh, how great Thou art, how great Thou art. That sets my soul. Inilah kami anak-anak-Mu. Segala puji dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala penyembahan kami hanya bagi-Mu. Para malaikat bersuka cita. Gegap gempita surgawi terjadi ketika umat-Mu sujud di hadapan-Mu. Mengumandangkan kebesaran nama-Mu. Oh sungguh Tuhan, Roh Kudus Engkau hadir di tempat ini. Kami merasakan indahnya hadirat-Mu, sukacita di dalam pujian dan penyembahan. Dan biarlah Tuhan saat ini Engkau sendiri berbicara bagi setiap kami. Ya Roh Kudus, bukakan telinga dan mata hati kami. Untuk kami boleh memahami apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman urapan-Mu Tuhan, itulah yang boleh kami dapatkan pada pagi hari ini. Dan Engkau sendiri bekerja, Engkau sendiri berbicara dan berkata-kata bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menghadik segala kuasa kegelapan yang mau mengambil firman Tuhan dari setiap kami. Di dalam nama Yesus, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Oh sungguh Tuhan, kami membuka diri kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, benar
How great thou art. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih bertemu kembali. Haleluya. Pagi ini saya teringat apa kata Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Menurut kamu, siapakah aku ini? Matius 16 ayat 15 sampai 19. Silakan. 16 Ayat 15 sampai 19. Matius 16 ayat yang ke-15 sampai ke-19. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maaf. "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan atasnya namaku, dan dalam namanya aku akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Puji Tuhan. Pertanyaan yang mendasar ini ditanyakan Tuhan Yesus. Siapakah aku ini? Tuhan Yesus tidak tanya kata orang, kata Alkitab. Memang Mesias itu jawaban dari orang Yahudi. Tapi Tuhan Yesus tanya, ya, kita ceplok. Apa katamu? Ya, saudaraku, sungguh, apa kata warga IRC? Apa katanya Roslin? Apa katanya Hanci? Apa katanya Yohanes? Apa katanya Timi? Apa katanya Debbie? Apa kata kita semuanya? Satu persatu. Apa namamu? Siapa namamu? Apa katamu? Siapakah Yesus itu? Betul. Kita harus tahu. Pertanyaan itu harus kita jawab. Harus dan harus. Sungguh, kita enak aja menjawab, oh kalau gitu Tuhan Yesus itu segalanya bagiku. Baik besar, baik kecil, semuanya segalanya. Akeh tunggali, hanya segalanya. Saudara harus punya detail. Segalanya itu apa? Segalanya itu apa bagimu? Sudah hampir di akhir hayat ini, saya tetap menemukan
apa Tuhan itu dan siapa Tuhan itu. Saudara tentu tiap-tiap hari membaca firman Tuhan dan menemukan siapa Yesus bagimu. Ini penting. Kita harus menjawabnya detail demi detail. Makin lama makin banyak. Jadi siapakah Yesus itu? Nah saudaraku, banyak kita tahu yang jauh-jauh. Dan memang banyak sampai saat ini miliaran orang, banyak sekali yang telah menerima Tuhan Yesus. Tapi di kota kita yang dekat sini, di Malang ini, seringkali kita lupakan. Mereka kenal aja belum. Bahkan memiliki pandangan yang salah. Salah paham tentang siapa Yesus itu. Itu tugas kita, menjelaskan, menuntun mereka agar tahu persis siapa Yesus itu. Saksikanlah, beritakanlah siapa Yesus. Supaya semua orang bisa percaya dengan benar. Bisa memiliki pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap Yesus. Bahkan banyak sekali orang Kristen, orang gereja. Mungkin Anda ada di sana yang juga salah paham. Yesus itu pokoknya tokoh. Yesus itu Tuhan. Akeh tunggale. Tuhan yang bagaimana bagimu? Bagimu. Jangan kata orang. Jangan kata Alkitab. Jangan. Tapi bagimu sendiri siapa? Mari kita jawab. Hari ini kita pulang dari sini sudah mendapatkan jawabannya. Saudaraku, ini penting. Karena apa? Tokoh terbesar ini, Yesus, tokoh yang paling besar ini, tidak bergelar almarhum. Tidak ada, satu pun. Banyak orang, semua orang almarhum. Orang baik, orang pinter, orang hebat. Tapi tokoh yang satu ini tidak pernah. Karena apa? Dia mati untuk kita, lalu dia bangkit, hidup terus untuk kita. Sungguh, dia hidup. Ya, sungguh luar biasa, luar biasa. Yang kedua tuh, saudaraku, Yesus itu sungguh-sungguh hidup. Yesus hidup. Dan saya harapkan Yesus harus hidup di dalammu. Saudara mengerti dia, bergaul dan dia adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Yang menebus kita. Juru selamat kita. Dan Tuhan kita. Lord, Tuhan yang berkuasa atas kita. Yang berkuasa atas hidup kita. Saudaraku, maka itu penting sekali.
siapa dia dan percayalah kepada dia. Bukan cuma percayalah, percayakan dirimu, percayakan hidupmu kepadanya. Ini penting, percayakan hidupmu. Kalau banyak orang hanya berkata, percayalah, akeh tunggale. Naik lagi, percayakan hidupmu. Percayakan. Katakan, percayakan hidupmu. Percayakan. Gandol. Percayakan. Aku milikmu Tuhan. Waktu demi waktu. Aku milikmu. Selanjutnya Tuhan, saudaraku, ya, kita harus meluruskan apa yang bengkok. Pemahaman banyak orang tentang dia. Mari kita membaca Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama. Ya, ayat yang pertama. Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Pada mulanya. Pada awalnya. Pada mulanya itu sangat awal. Tidak ada dalam pikiran kita. Pokoknya tidak ada apa-apa. Pada mulanya adalah firman. Firman yang seringkali kita sebut sebagai putra Allah. Anak Allah yang tunggal. Yesus Kristus namanya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi firman itu Allah. Luar biasa. Wujudnya sering kita sebut sebagai Allah Bapa. Firman itu dalam bahasa Yunani dikatakan logos. Logos itu logika, pikirannya Allah. Kebijaksanaannya Allah. Yang terwujud di dalam kata-kata Allah. Yang terwujud di dalam firman Allah. Ayat yang kedua, tolong. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Segala sesuatu dijadikan oleh firman Tuhan. Oleh kata-kata Allah. Langit dan bumi, terang dan semuanya dijadikan oleh kata-kata Allah. Di dalam hidup kita seringkali dan memang terlalu sering firman itu menjadi kenyataan. Apa yang kita baca
menjadi kenyataan. Apa yang kita dengar itu firman. Saudaraku, sungguh bergantunglah kepada hikmat dan kata-kata Allah. Segala sesuatu, baik langit, baik bumi, dijadikan oleh firman Allah. Luar biasa. Yesus itu Tuhan, Raja, Sang Pencipta. Betul. Allah Bapa adalah Sang Pencipta melalui firman-Nya, melalui kata-katanya. Ini penting. Jadi bergantunglah kepadanya. Percayakan dirimu, hidupmu percayakan kepadanya. Kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus-Nya. Benar, saudaraku. Kita melihat sini bahwa betul Yesus itulah yang menyatakan Allah. Dalam Yohanes 8 ayat 42. Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." amin. Yesus, Sang Firman, itu keluar dan keluar dari Allah, mengalir dari Allah. Itu Yesus. Itu firman. Jadi Yesus itu adalah Allah juga. Sebagai manusia, jadi Yesus itu mempunyai dua kodrat. Yang pertama, Yesus sebagai Allah, yang keluar dari Allah, yang yang keluar dari Allah. Yang kedua, Yesus itu juga manusia. Bukan setengah manusia, tapi benar-benar manusia. Karena apa? Supaya manusia yang berdosa ditebusnya. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, mulai Adam dan Hawa, terus sampai manusia terakhir, ditebus Yesus yang adalah manusia. Sebagai manusia, Yesus itu lahir keluar dari rahimnya Bunda Maria. Jadi dua kodrat, Allah 100% dan manusia 100%. Nah saudaraku, karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga apa? Dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, tidak akan binasa. Saudara juga termasuk di dalamnya. Kalau kau percaya Yesus, anaknya yang tunggal itu, Sang Firman itu, maka saudara akan selamat, tidak binasa. Surga adalah jaminanmu.
Surga adalah rumahmu. Nah saudaraku, penting sekali. Selalu saya beritakan, jangan sampai saudara menjadi Kristen yang ketelik, merasa sudah lahir dari keluarga Kristen, lahir dari suku Kristen, tapi saudara belum menerima Yesus. Benar. Jangan anggap Yesus itu hanya sebagai tokoh agama. Tapi percayakan dirimu, percayakan hidupmu kepada Dia. Nah saudaraku, sungguh Yohanes 1 ayat 14. Ini yang penting. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia di antara kita. Tinggal di antara kita. Dan di dalam kita. Luar biasa. Luar biasa. Maka itu selalu bergaul dengan Dia. Melihat Dia. Melihat kebenarannya. Kemuliaannya. Lebih mengenal Dia. Lebih tahu Dia. Lebih tahu Dia. Haleluya. Sungguh. Yesus itu Allah dan Tuhan kita. Yesus itu Allah dan Tuhan kita. Mari kita nyanyikan. Semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosana. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Sekali lagi. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu
sungguh betul. Betul. Yesus itu Tuhan. Dan dalam kemanusiaannya, Yesus itu telah dibunuh. Dia telah mati di salib untuk menebus kita. Pujilah Dia. Haleluya. Nah, saudaraku, terakhir, saya ingat akan satu tokoh lagi, yaitu Zakheus. Zakheus itu cebol. Mungkin tingginya seperti apa ya? Dustin. Tidak tinggi. Karena kekurangannya, dia itu memanjat pohon. Melihat Yesus. Ingin tahu siapa Yesus itu. Zakheus itu memanjat pohon. Orang kaya, menewet, memanjat pohon. Supaya dia bisa melihat Yesus yang lewat. Ya. Jadi Zakheus itu mengadakan upaya lebih. Mengadakan usaha lebih. Dan biasa-biasa. Lebih dan lebih. Marilah kita seperti Zakheus. Lebih mengenal Yesus. Lebih tahu Dia. Lebih melihat kemuliaannya. Lebih melihat mujizatnya. Bahkan lebih melihat siapa dirinya. Kata Yesus, menurut kamu, apa katamu, siapakah aku ini? Nah, saudaraku, ini penting. Mari kita baca Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jangan sampai, wah kesel aku, nanti aja kalau ada waktu. Kalau ada waktu, kalau enggak ngantuk, kalau enggak capek, tingkatkan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan kekuatanmu, dengan upaya yang lebih. Maka itu gunakan waktumu. Gunakan waktumu. Jangan sampai nantinya lelah, nggak bisa ke gereja, nggak bisa melayani. Melayani ya suka-suka. Hati-hati. Kita harus mengasihi Allah dengan seluruh hati kita, segenap hati, tapi juga dengan segenap kekuatan kita. Haleluya. Saudaraku, benar. Seringkali kita menantikan kalau sudah tidak ada apa-apa, sudah baik semuanya, baru untuk Tuhan. Hati-hati. Maka itu serahkanlah hidupmu kepadanya. Mari. Serahkanlah hidupmu
serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berserulah, Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Allah kami, ya Tuhan kami, Bapa kami butuh kedamaian. Kami butuh kedamaian Tuhan. Tolong kami agar kami mengalami damai sejahtera di dalam segala perkara. Ya Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami serahkan persoalan kami, keuangan kami, ekonomi kami, bahkan kesehatan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Tolonglah kami, supaya kami mendapatkan damai sejahtera, damai yang sejati. Tuhan, kuasalah kami, kuasalah hati nurani kami, kuasalah perasaan kami, kuasalah kata-kata kami, pikiran kami, kemauan kami, milik-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya percaya kita semua diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Ada dua pokok doa yang akan kita doakan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, kita akan berdoa untuk anak-anak kita, putra-putri kita yang sudah mulai mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas di masing-masing lembaga. Kita berdoa agar hal ini tidak menjadi klaster tersendiri,
Ya, kita berdoa supaya anak-anak kita tetap bisa mematuhi protokol dan juga doakan tim pengajar, para guru, agar mereka tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Nanti Kak Ati yang akan berdoa untuk hal ini. Dan yang kedua, kita akan berdoa untuk masyarakat Indonesia secara umum. Kita berdoa agar kita semua tetap melaksanakan protokol kesehatan dan biarlah di Indonesia tidak terjadi lonjakan untuk COVID-19 di akhir tahun ini khususnya. Untuk hal ini Kak Eli akan memimpin kita dalam doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu usia sekolah yang saat ini sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Tuhan, terima kasih karena mereka boleh kembali ke sekolah, karena mereka boleh kembali berinteraksi bersama teman-temannya dalam proses pembelajaran. Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon perlindungan-Mu secara khusus untuk mereka semua ya Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi mereka dari penularan, penyebaran virus corona. Dalam nama Tuhan Yesus, bentengi anak-anak-Mu ini ya Tuhan, supaya mereka memiliki tubuh yang sehat. Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh guru atau para pendidik yang bekerja di dalam bidang pendidikan. Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan dan daya tahan tubuh yang baik, supaya mereka pun bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Tuhan, Engkau tahu kesulitan kami, tapi kami memiliki Allah yang besar. Biarlah Engkau memberikan kepada kami ilham, memberikan kepada kami ide, supaya kami bisa mendampingi setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sekolah yang saat ini mengadakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyebaran virus corona. Semuanya sehat, semuanya bisa belajar dengan baik dan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapa, terima kasih Tuhan, kalau vaksinasi boleh berjalan dengan aman dan terkendali. Tuhan tolong untuk tetap seluruh masyarakat Indonesia taat kepada protokol kesehatan ya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa kami tidak bisa menghentikan pandemi COVID-19 Tuhan. Tetapi biarlah Roh Kudus mengingatkan setiap kami untuk kami saling menjaga satu dengan yang lainnya. Untuk setiap kami taat terhadap protokol yang ada ya Tuhan. Bapa, tolong Tuhan untuk seluruh masyarakat Indonesia, Engkau memberikan mereka sikap yang rendah hati dan tetap taat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa, sehingga kami melihat Tuhan tidak terjadi lonjakan COVID-19 di akhir tahun ini khususnya Tuhan. Seluruh masyarakat Indonesia patuh Tuhan dan takut akan Engkau Tuhan dan tetap berjalan dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya percaya Tuhan telah mendengar setiap cerita doa kita, umat-umatnya. Mari bersama-sama kita juga berdoa bagi yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Jika Bapak Ibu Saudara ada yang hadir di tempat ini, boleh bangkit berdiri di tempat saudara masing-masing. Jika ada yang di rumah masing-masing, boleh berdiri di tempat saudara masing-masing. Nanti saya minta Kak Roslin akan memimpin kita di dalam doa, dan sebelumnya mari kita katakan selamat ulang tahun. Selamat
kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus pagi ini kami berdoa buat semua saudara kami yang berulang tahun. Tuhan, Engkau melihat mereka yang saat ini sedang berdiri. Biarlah Engkau dengan tangan kasih-Mu yang akan diulurkan untuk memberkati mereka. Biarlah hidup mereka makin hari makin memuliakan Tuhan. Semakin hari mereka semakin meningkat di dalam Tuhan. Kasih mereka kepada Tuhan bertambah-tambah. Dan biarlah mereka juga bisa menikmati kehadiran-Mu yang nyata setiap hari dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi suami istri yang saat ini sedang merayakan ulang tahun pernikahan. Tuhan, biarlah ikatan cinta mereka tetap kokoh dan kuat. Karena Engkau yang telah mempersatukan mereka dan tidak ada satupun juga yang bisa menceraikan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kebahagiaan menjadi bagian mereka ketika mereka menjadikan Tuhan Yesus kepala di dalam keluarga mereka. Berkati suami istri agar mereka sepakat untuk membawa anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita serahkan persembahan kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, nanti setelah ibadah ini usai, boleh memasukkannya ke dalam amplop dan dimasukkan ke dalam kotak putih yang sudah tersedia di bagian belakang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, boleh transfer ke rekening gereja kita. Mari saya undang kita semua untuk menyerahkan persembahan kita. Kak Evata akan memimpin kita di dalam doa persembahan. Tuhan, begitu banyak berkat yang Kau beri bagi kami semua Tuhan. Terkhusus berkat penyertaan-Mu bagi hari-hari kami. Dan kini kami rindu membawa persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Seluruh hidup kami, segala yang kami punya, itu berasal dari-Mu. Biarlah Tuhan, persembahan ini boleh menyukakan hati-Mu, boleh menjadi persembahan yang berbau harum bagi Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau berkenan bagi persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk boleh menerima berkat Tuhan. Mari kita katakan kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Amin. Nah, saudaraku, pada akhir kebaktian ini, sungguh terimalah berkat Tuhan. Terimalah sungguh penyertaan Allah Bapa, Sang Firman dan Roh Kudusnya menyertaimu hari ini untuk memberikan damai sejahtera sejati. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. I sing praises to your name, oh Lord.
Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.